Shalom teman-teman dan juga kakak dan abang. Bersyukur karena pada saat ini kita boleh berkumpul kembali di BSC pada hari Sabtu ini yang bertemakan God Saving and Supplying Grace. Sebelum kita memulai ibadah Bible Study Club pada hari Sabtu ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib yang kiranya boleh kita ikuti selama berlangsungnya BSC pada hari ini. Yang pertama, setiap peserta diharapkan dapat mengikuti Bible Study Club sampai dengan akhir acara. Semua peserta akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise pada saat jalannya Bible Study Club. Yang kedua, para peserta dapat memberikan persembahan melalui rekening tim PA yang akan ditampilkan saat persembahan. Yang ketiga, peserta dapat bertanya, jika ada pertanyaan boleh bertanya setelah selesai sesi kelompok. Dan jadi nanti setelah sesi kelompok akan diperbolehkan bertanya dengan kembali lagi ke main room. Kemudian yang keempat, BSC ini akan berbentuk kombinasi eksposisi dan juga pendalaman Alkitab. Setelah eksposisi, peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dalam Zoom dan menutup doa di masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, peserta sangat disarankan untuk menggunakan laptop dan earphone atau headset agar kualitas video dan audio dapat menjadi lebih baik. Ya. Sebelum kita memulai ibadah BSC pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali berkumpul secara virtual untuk Bible Study Club pada hari Sabtu ini. Tuhan kiranya yang memimpin setiap daripada kami, supaya kami boleh mempunyai keinginan untuk fokus Tuhan, dan juga boleh mengerti apa yang Engkau firmankan, biar kiranya Tuhan yang memimpin hati kami. Tuhan juga memberkati dan memakai Bang Feb untuk memberitakan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Tuhan yang memimpin Bang Feb. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa hadir, biar kiranya dengan perkenanan Tuhan saja mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama anak-Mu ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oleh karena kasih karunia Allah saja, kita boleh diselamatkan dari upah dosa kita, yaitu maut. Kita boleh datang kepada Allah Bapa melalui Yesus yang telah mati untuk kita. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dan memuliakan namanya melalui lagu Besar Anugerah-Mu.
ada Bang Feb, dipersilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Bapak, kami bersyukur kembali bisa menikmati kesempatan untuk sama-sama belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari itu adalah atas anugerah-Mu, demikian juga hidup kami secara keseluruhan. Seperti yang kami nyanyikan tadi, kalau kami bisa mengenal Engkau, bisa hidup di dalam-Mu dan bagi-Mu ya Tuhan, dan juga terus mengalami Engkau menjaga memelihara kami hingga hari ini sepenuhnya adalah karena anugerah-Mu. Lagi kami akan kembali ya Bapak belajar dari firman-Mu, di mana kami akan melihat berkat Tuhan kiranya melimpah bagi kami, biarlah anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami bisa kembali bergema dan bahkan terus menyala di dalam hati dan pikiran kami, dan itu juga mendorong kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran anugerah-Mu kepada banyak orang di dunia ini yang membutuhkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, mengajar kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, saya bersyukur sekali kita bisa saya yang Sabtu kemarin ya, karena ada acara dari kantor nasional ya terkait peringatan 50 tahun Perkantas, dan kami memutuskan ya biarlah fokus dulu mengikuti acara itu ya. Nah, syukur sekarang kita bisa kembali belajar ya, dan kita akan belajar hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ya, ayat 1 sampai pasal 6 ayat 7 dengan tema seperti yang sudah teman-teman lihat ya, atau di slide ini tampilkan kembali ya, God Saving and Supplying Grace ya. Jadi anugerah Allah yang menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dari hambanya atau umatnya ya. Ini akan kita lihat dalam satu cerita yang ya saya pikir cukup familiar ya buat kita ya, mungkin sejak dulu waktu kecil ke sekolah minggu, cerita Naaman ya, dan nanti juga ada cerita tentang kapak yang tenggelam ya. Kita akan belajar kembali tentang anugerah Allah ini ya, satu topik yang seharusnya sih sudah sangat mendarah daging bagi kita ya, soal anugerah Allah ini ya, tapi ya Tuhan ya tampaknya sudah mengatur kita untuk belajar kembali, atau ada sesuatu yang Dia mau ingatkan kembali tentang anugerah yang menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dari orang-orang pilihannya. Ya, secara khusus bagi kita semua yang ikut di BSC ini ya. Nah, kita akan langsung mulai saja ya. Saya akan mengajak teman-teman melihat cerita yang akan saya eksposisi ini, yaitu bagian pertama ya, dari perikop kita pasal 5, pasal 6 nanti kita akan PA-kan ya, cerita tentang Naaman ini. Saya ajak teman-teman semua untuk belajar dengan memperhatikan tokoh-tokohnya ya. Dari situ nanti kita bisa menangkap pesan firman Tuhan dari perikop ini. Oh ya, oke, kita langsung mulai saja. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, kita akan mulai dengan ini ya, tokoh yang pertama ya. Saya untuk bagian pertama ini saya kasih subjudul demikian ya, Great Man with a Great Problem. Ya, dari suatu seseorang ya, atau seorang pria ya dengan satu problem yang besar ya, dan inilah Naaman ya, yang kita bisa lihat di
ayat 1 ya dari pasal 5 ya. Itu kalau teman-teman baca secara sekilas saja sudah bisa melihat ya bagaimana dia memang seorang yang besar ya, tapi dia juga punya problem yang besar ya, dan sekaligus kita bisa melihat di situ nanti bagaimana sudah dinyatakan sebenarnya anugerah kepada Naaman ini ya. Mari perhatikan di situ ya teman-teman ya, lihat ditulis Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria ya, yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Ini saya tampilkan yang terjemahan dari BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi perhatikan di situ dibilang dia adalah panglima angkatan bersenjata ya, jadi jenderalnya, jenderal besar ya, dia yang pegang seluruh pasukan dari kerajaan Syria atau Aram ya kalau di dalam terjemahan LAI ya, terjemahan baru LAI ya. Dan bukan saja dia yang memegang pasukan di kerajaan itu, dia juga dinyatakan sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Jadi Raja Syria sangat ya suka sama dia, sangat menghargai dia ya. Kenapa ya? Kalau lihat dari jabatannya ya pasti karena kemampuannya itu memimpin pasukan ya, pasti sudah sangat besar jasanya, berkali-kali membuat pasukan yang dia pimpin itu menang ya. Makanya raja sangat mencintai dan menghargai dia ya. Dan kita bisa lihat itu juga kelihatan ya dari kalimat berikutnya ya, perhatikan di situ, sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Ya, dinyatakan di situ ya, sebab melalui Naaman ya Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Jadi ada kemenangan-kemenangan dia berikan untuk kerajaan Syria ini ya. Cuma perhatikan teman-teman, ada ditulis di situ Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Ya, lalu lebih lanjut, nah ini problemnya mulai muncul ya, atau dimunculkan oleh narator ya. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Nah itu juga tadi ya memperkuat apa yang saya sampaikan tadi. Dia panglima yang perkasa. Nah itu maksudnya jago perang dia ini memang. Ya, nah, tapi ujungnya ya lihat. Tapi kalimatnya kalau lebih mesti dibaca begitu. Ya, ia berpenyakit kulit yang mengerikan ya, kalau di dalam LAI terjemahan baru LAI dibilang berpenyakit kusta ya. Ya dia seorang jenderal besar, jago perang, disukai oleh rajanya karena berkali-kali membawa kemenangan bagi kerajaan Syria ini ya. Tapi ya ada negatifnya, ada cacatnya, dan ini satu cacat negatif atau problem yang sangat besar, yaitu ia berpenyakit kulit yang mengerikan ya. Kalau di LAI penyakit kusta ya. Dari yang saya pelajari, para ahli kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan penyakit kusta seperti penyakit kusta yang kita kenal sekarang ya. Yang kalau saya nggak salah namanya Hansen disease ya. Yang ya bisa timbul luka-luka, dan kemudian orangnya jadi mati rasa ya, kebal, dan kemudian bahkan bisa putus gitu ya jari-jarinya. Ya, ini penyakit kulit yang lain gitu, yang kalau kita lihat nanti di bagian belakang itu tampaknya ya kulitnya bisa berwarna putih, atau mungkin juga ada semacam kayak luka-lukanya, tapi jelas tidak seperti Hansen disease yang bisa menyebabkan ada jari yang putus ya. Kalau putus mungkin dia ya, saya pikir sih nggak bisa jadi panglima yang jago perang ya. Nah ini dia punya penyakit itu. Ya, nah ini kenapa menjadi satu problem besar ya. Pertama ya jelas dia tidak bisa disembuhkan. Ya kita bisa melihat ya, dan pasti kalau jenderal kan pasti dapat ya tabib-tabib yang terbaik, fasilitas yang terbaik. Ya mungkin juga sudah pergi ke luar negeri ya berobat ya. Kayak orang zaman sekarang kan kalau di negerinya nggak bisa pergi ke luar negeri, ya, ke Malaysia, Singapura, atau kemana tempat-tempat lain yang pengobatan medisnya lebih canggih misalnya. Ya, tapi ya lihat dia tetap sakit seperti ini. Ya, itu jelas satu problem yang besar tidak bisa disembuhkan. Lalu satu lagi teman-teman, ini juga membuat ya dia tidak bisa memiliki satu kehidupan ibadah yang ya yang seharusnya dia bisa nikmati dan juga mempengaruhi kehidupan sosialnya pasti. Sebenarnya ini sama juga dengan apa yang ada diterapkan di dalam ibadah
datang ke tempat ibadah ya, ke bait Allah itu tidak boleh. Dan kemudian dia juga mesti menjaga jarak ya, social distancing atau physical distancing kayak di zaman pandemi kita sekarang ini gitu. Ya, bahkan kalau di zamannya Tuhan Yesus itu ada jarak pas 2 meter itu jaraknya, nggak boleh dilalu lebih dekat maksudnya. Kalau ada orang kusta mendekati orang lain dalam jarak kurang dari 2 meter, orang kusta itu boleh dilempari batu sampai mati, teman-teman. Ya, coba itu diterapkan sekarang ya, mungkin pandemi lebih bisa diatasi gitu ya. Yang suka ngumpul-ngumpul dekat-dekat ya dilempari batu. Mungkin bisa cepat tertangani pandemi kita. Ya, tapi kondisinya demikian, teman-teman. Dan ya kurang lebih di bangsa-bangsa lain juga demikian. Sama, tidak boleh ikut beribadah dan ya kehidupan sosialnya juga terpengaruh. Kenapa tidak boleh ikut beribadah? Karena dilihat demikian, teman-teman, baik ini di dalam aturan Israel maupun juga di bangsa-bangsa yang lain. Orang yang punya penyakit kulit atau gangguan kulit seperti itu kelihatannya seperti orang mati. Nah, Tuhan itu kan Allah yang hidup. Ya, masa sih orang yang kelihatan seperti orang mati itu beribadah kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup itu hanya boleh orang-orang hidup saja yang beribadah. Makanya itu dibuat aturan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ya, terutama kaitkan dengan nanti sampai ke perjanjian baru, itu sebenarnya menggambarkan ya kenajisan kita umat manusia oleh dosa-dosa kita. Ya, jadi memang seperti yang saya bilang atau saya kasih subjudulnya ya, bahwa ini a great man ya, tapi dia punya a great problem. Dia najis, dia cemar, dia tidak bisa beribadah kepada Allahnya, dia tidak bisa punya relasi sosial yang normal ya, walaupun dia tetap dipakai sebagai panglima. Karena apa? Karena itu rajanya sangat mencintai dan menghargai dia. Kalau rajanya nggak begitu pasti udah dipecat dan diganti ya. Dia punya great problem. Ya, dan nanti kita bisa melihat ya great problem ini ya hanya bisa diselesaikan oleh anugerah dari Allah. Ya, tapi jangan berpikir nanti, teman-teman ya. Perhatikan tadi yang saya bilang dan di slide saya kasih warna ungu itu dibilang sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Ya, anugerah Tuhan sudah menjangkau Naaman jauh sebelum dari apa yang terjadi di dalam cerita ini. Ya, yaitu itu Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria yang dia pimpin. Dan itu adalah maksud Tuhan yang nanti kita lihat di bagian berikutnya. Tapi tangkap dulu di sini bahwa sudah ada anugerah Tuhan sebenarnya diberikan kepada Naaman. Ya, jenderal jago perang yang punya problem besar ini, Tuhan sudah melimpahkan anugerahnya. Ya, walaupun dari kacamata manusia dan khususnya orang Israel ya ataupun bangsa-bangsa lain yang dikalahkan oleh dia tidak melihat itu sebagai satu anugerah, itu kayak hukuman kutukan bagi mereka paling tidak yang diserang, ditaklukkan ya. Tapi jelas di sini ya narator menunjukkan Tuhan sudah memberikan anugerah kepada Naaman ini. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Nah, kalau kita memahami seperti tadi teman-teman ya, sebenarnya a great man with a great problem ini ya inilah diri kita. Ya, ini menunjukkan kita teman-teman. Sebenarnya kita juga seperti Naaman. Ya, mungkin kita punya kebesaran-kebesaran tersendiri ya, mungkin lahir dari apa keluarga kalangan atas gitu ya, keluarga kaya ya, keluarga ningrat misalnya atau turunan raja gitu kan, ada suku-suku yang memandang demikian, ya kami keturunan raja gitu. Ataupun mungkin kita bisa menyatakan I am a great man, a great woman karena pendidikan kita ya sudah S1, S2, S3 ya. Mungkin kalau ada S4 bisa dicapai S4 kali ya. Ataupun prestasi kita ya. Atau mungkin bahkan ya hidup keagamaan kita gitu, kerajinan kita beribadah di gereja, di persekutuan, apa yang kita layani, kita kerjakan ya, mungkin kita memandang atau orang lain memandang kita a great man and a great woman ya, tapi sesungguhnya kita punya a great problem sama seperti Naaman. Memang bukan penyakit kulit mungkin ya, tapi ya kita punya sesuatu yang mencemari diri kita, membuat kita tidak bisa berelasi dengan Allah dan juga sebenarnya merusak relasi kita dengan sesama. Ya, jadi sebenarnya inilah gambaran diri kita. Kita diingatkan kembali bahwa kita sebenarnya punya problem besar dan hanya anugerah Allah yang bisa membuat problem kita itu dihapuskan dan hidup kita kembali dalam kehidupan yang
sesuai rancangannya, bisa berrelasi dengan dia dan juga dengan sesama, ya, sesuai dengan rancangannya. Dan bahkan ya tapi di sini juga tentunya ditunjukkan seperti tadi ya, anugerah Allah itu sudah diberikan kepada kita jauh ya daripada yang kita mungkin bisa pikirkan. Ya, kita bisa melihat mungkin ya paling tidak seperti Naaman ya. Kalau kita kan binaan-binaan di persekutuan siswa, persekutuan mahasiswa, ya kita bisa melihat misalnya, oh jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan adanya persekutuan mahasiswa pertama di dunia ini. Lalu kemudian misalnya menyebar ke negara-negara lain, ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut di situ ataupun siswa-siswa juga ikut, mereka kenal Kristus, bertumbuh, melayani. Lalu kemudian ada orang-orang dari Indonesia sekolah ke Australia ya, Pak Jonathan Parapak dan kawan-kawan itu, mereka di sana nikmati persekutuan, yang mengenal Tuhan, bertumbuh, memberi diri untuk melayani, lalu bawa masuk ke Indonesia, ya, mendirikan kelompok-kelompok PA, kemudian menyebar terus, dan akhirnya kemudian kita masuk ke persekutuan siswa atau persekutuan kampus kita. Di situ kita akhirnya mengenal Kristus lewat Injil yang diberitakan kepada kita. Ya ini mungkin kita bisa paling tidak mengingat sampai ke situ, bahkan mungkin bisa lebih jauh lagi ya. Ya cuma pertama ya paling diingatkan ya kita seperti Naaman sebenarnya. Kita punya great problem yang butuh anugerah besar dari Allah juga untuk menyelesaikannya. Ya, oke, lalu ya kita lanjut ke bagian yang kedua ya, melihat tokoh yang kedua. Ya, kalau ini saya kasih judul A Little Girl with a Great Heart. Ya, jadi seorang gadis kecil yang punya hati yang besar ya. Dan di sini kita akan juga melihat apa anugerah yang tadi saya bilang sejak awal sebelum cerita ini sudah diberikan oleh Allah kepada Naaman. Ya, ini ada di ayat 2 sampai ayat 5 ya. Perhatikan itu saya tampilkan di slide. Ya, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, lalu berkatalah gadis itu pada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, makalah tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, nah ini kita bisa melihat ya, ada seorang gadis kecil ya, dia bisa dibilang bukan siapa-siapa ya. Kenapa? Karena dia itu adalah tawanan ya, tawanan dari ya orang Aram atau pasukan Syria ya, yang kalau kaitkan dengan ayat 1 ya pemimpinnya si Naaman itu ya, dan tampaknya yang Naaman taklukkan itu atau serang dan kemudian taklukkan adalah Israel ya, dan salah satu yang ditawan adalah gadis perempuan ini ya, lalu kemudian dijadikan pelayan pada istri Naaman ya. Pada saat itu memang biasanya demikian teman-teman, ada berlaku prinsip finder keepers. Jadi ya tampaknya Naaman mungkin secara langsung menawan gadis kecil ini, lalu kemudian ya itu jadi miliknya, jadi budaknya, kemudian dia berikan secara khusus kepada istrinya ya. Lalu kemudian setelah berapa lama dia melayani ya, ya dia melihat nampaknya Naaman ya a man with a great problem ya, dan kemudian dia tahu great problem itu bisa diselesaikan, dituntaskan oleh Allahnya lewat nabi yang ada di Israel ya, di Samaria ya, itu yang dia katakan kemudian kepada nyonyanya. Ya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu dia sampaikan kepada nyonyanya. Ya, teman-teman, dan ya saya melihat narator menampilkan kepada kita, ya seperti subjudul yang saya tulis, ya, A Little Girl with a Great Heart. Dia punya hati yang besar, teman-teman. Ya, hati yang besar kenapa? Ya ini karena dia kan korban sebenarnya. Ya, dia ditawan oleh pasukan Naaman, ya dibawa ke negeri Aram, ya ke negeri asing. Lalu di situ dia dijadikan budak. Ya, dia sebenarnya korban, ya dia bisa ya punya dendam misalnya, ya lalu kemudian ya dia memikirkan ya udah pokoknya gue asal kerja misalnya, bahkan ya bisa aja lebih dari itu. Gimana ya gue mungkin satu ketika membalas nih kepada Naaman, kepada istrinya ya, mungkin lakukan apa gitu, karena udah dijahatin, udah diculik, dirampas dari orang tuanya, dari negerinya, ya dari negeri Allahnya, dibawa ke negeri kafir. Tapi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan narator, dia tidak demikian. Dia punya hati yang besar. Dia
menunjukkan kepedulian dan kasih kepada orang yang sudah menawan dia dan memperbudak dia. Ya, dia peduli kepada Naaman dan perhatikan dia sampaikan, ya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia sampaikan itu, dan dari kalimat di ayat 3 ini juga kita bisa melihat bagaimana dia punya hati yang besar, yaitu hati yang mengenal Allah dan percaya bahwa Allah itu berkuasa, dan berkuasa bukan hanya mau disampaikan kuasa atau kasihnya itu hanya kepada umat Israel saja, tapi bahkan kepada bangsa asing, bangsa kafir, model Naaman yang sudah menyerang Israel. Ya, itu kan menunjukkan hatinya yang besar, teman-teman. Dia mengenal Allah, dia tahu Allah peduli bahkan kepada bangsa-bangsa asing. Walaupun memang utamanya saat itu, ya sederhananya kita bisa bilang Allah baru beroperasi melimpahkan anugerahnya secara khusus itu kepada bangsa Israel. Hanya sedikit-sedikit baru dia menjangkau yang lain. Dan cerita ini para ahli melihat ini yang pertama, baru Allah pergi keluar menjangkau orang kafir. Ya, tapi perhatikan itu teman-teman. Gadis ini punya hati yang besar, dia mengenal Allahnya, dan dia peduli kepada apa yang menjadi kepedulian Allah atau apa yang ada di hati Allahnya. Ya, dan dia sampaikan itu, dia mengimani ya bahwa ya Allah mau menjangkau bahkan bangsa-bangsa asing, menyelesaikan problem mereka, ya dalam hal ini Naaman, secara khusus lewat nabinya yaitu Elisa yang ada di Samaria. Ini yang dia miliki di hatinya, teman-teman. Dia peduli dan dia sampaikan itu. Oke, boleh slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, oke. Nah, ini kecepatan. Tadi satu lagi, mundur satu. Masih ya, saya mau satu lagi. Nah, langsung saja kita tarik ya, untuk apa pesan ini disampaikan? Ada gadis kecil dengan hati yang besar seperti tadi. Ya, ya ini yang saya lihat teman-teman ya. A little girl with a great heart ya, ini kita dipanggil untuk berlaku seperti dia. Kita diminta untuk berlaku seperti gadis kecil ini. Ya, karena kita adalah umat Allah yang sudah mengenal Allah, yang sudah menikmati anugerah Allah, dan Dia menempatkan kita di tengah dunia ini. Ya, dan bahkan sebenarnya saya melihat ya kita juga sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh beda amat dengan gadis ini ya teman-teman. Kita ditempatkan di satu negeri yang lebih banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sudah melimpahkan anugerah kepada kita itu. Ya, dan bahkan ya mungkin juga kita sudah mengalami diskriminasi, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, ya, entah di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita, ya, ataupun yang lain-lainnya, ya, atau ya kayak gadis ini kita korban juga gitu. Tapi ya Allah memanggil kita, ya, dan lewat cerita ini saya lihat sih kita diingatkan kembali ya, sungguhnya sudah sering kali disampaikan, kita diingatkan kembali bahwa Dia memanggil kita untuk berlaku seperti gadis kecil ini. Kita walaupun mungkin korban atau kita cuma minoritas di tengah kaum mayoritas ya yang tidak peduli, tidak menghargai kita, bahkan mungkin merugikan kita, mengeksploitasi kita, tapi kita harus punya hati besar seperti gadis ini. Menunjukkan kepedulian kepada mereka. Karena kita sudah mengenal dan mengalami Allah yang peduli kepada seluruh umat manusia. Dia sudah menunjukkan kepeduliannya kepada kita dan melalui kita dia juga mau menunjukkan kepedulian kepada banyak orang. Ya, berarti ya berlakulah seperti gadis ini, teman-teman. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di pekerjaan, ya, di mana termasuk di persekutuan di gereja atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, dan seperti gadis ini, bukan hanya berpikir misalnya ya bagaimana membalas, ataupun ya oke lah jadi budak, jadi korban, bagaimana gue survive, kalau bisa punya hidup yang nyaman. Tapi justru memikirkan kebaikan dari orang-orang lain yang belum menikmati anugerah Allah. Dan Allah punya kerinduan, mereka juga menikmati anugerahnya. Dan kita tinggal melakukan seperti gadis kecil ini, ya. Dan kalau kita lihat seperti di cerita-cerita Injil juga banyak ya teman-teman. Mungkin ya bagian kita bisa pada satu saat, ya, pada satu tempat, ya hanya seperti gadis kecil ini, menunjuk kepada
seseorang yang nanti bisa secara langsung menolong orang yang belum kenal Kristus untuk akhirnya mengenal Kristus dan menikmati karya Kristus. Cuma berani nggak kita melakukannya? Mau nggak kita melakukannya? Atau kita nggak berani? Atau kita nggak mau, hanya sibuk bagaimana gue survive kalau bisa hidup nyaman. Ya. Tapi kita dipanggil untuk berlaku seperti dia. Dan tentunya di sini ya diminta keberanian juga kan. Nih, perhatikan gadis kecil itu. Dia tinggal di antara orang-orang awam. Kalau dia ngomong Yahweh bisa menyembuhkan, ya kemungkinan besarnya kan dia dilecehkan, diketawain. Karena mereka semua nggak percaya pada Yahweh. Tapi dia dengan imannya menyatakan hal itu. Dan saya pikir itulah yang menarik hati istri Naaman, dan kemudian akhirnya menarik hati Naaman juga, sehingga ya percaya untuk pergi. Ya, itu semua pekerjaan Tuhan memang. Tapi gadis ini melakukan bagian itu di dalamnya. Ya, ditangkap ini teman-teman. Sore hari ini kita diingatkan ya untuk berlaku seperti gadis kecil yang punya hati besar ini. Ya. Oke, lalu kemudian kita ke bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga, kita lihat tokoh yang ketiga ya, dan sini saya kasih judul ini ya, atau saya sebut orangnya demikian, a great man with a little heart. Ya, jadi kita bertemu lagi dengan seorang besar yang punya jabatan besar, bahkan terbesar di negerinya, negeri yang adalah bagian dari umat Allah atau ya sebenarnya bagian dari kerajaan Allah saat itu, ya, yaitu Raja Israel. Ya, tapi walaupun dia orang yang paling tinggi, ya jabatannya, ya raja, ya great man, ya bahkan bisa dibilang the greatest man sebenarnya di kerajaan Israel. Tapi ya dia punya a little heart. Kontras dengan gadis kecil tadi yang punya a great heart. Ya, lihat ini Raja Israel teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikuti apa yang di perikop kita, saya harap sudah baca ya. Naaman, ya akhirnya percaya, dia menghadap kepada rajanya, minta izin, ya rajanya ACC, oke silakan pergi, lalu kemudian bahkan dilengkapi dengan surat rekomendasi kepada Raja Israel, dan kemudian juga disuruh bawa banyak sekali persembahan untuk diberikan nanti ketika dia sudah disembuhkan. Ya, lalu Naaman pergi ke Israel dan kemudian bertemu dengan Raja Israel, ya tidak disebutkan di perikop kita siapa, beberapa ahli memperkirakan mungkin ini Aram lagi, Raja Yoram namanya, ya Raja Israel, ya, Raja Yoram, ya mungkin itu demikian, tapi ya kita tangkap saja pokoknya ini Raja Israel ya. Ada kepada Israel sampaikan surat rekomendasi itu, lalu ya lihat apa yang terjadi ketika Raja Israel membaca ya, yang menunjukkan bahwa dia a great man with a little heart. Ya, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Ya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya, ini kalimatnya. Ya, bingung dia. Kalap juga mungkin, ataupun ya macam-macam emosi, marah, ya kaget, insecure juga, ya dia mengoyakkan pakaiannya. Ya, itu perhatikan yang saya kasih warna merah. Dan kemudian lihat kalimatnya ya, terutama perhatikan yang saya kasih merah. Dia bilang, Allahkah aku ini dapat menyembuhkan ataupun menghidupkan. Lalu kemudian yang nanti dia bilang, perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya teman-teman, kalau kita perhatikan ini dari sudut pandang manusia biasa, mungkin ini suatu hal yang wajar ya. Kita juga mungkin kalau tiba-tiba orang datang bawa surat gitu ya, tolong sembuhkan aku gitu ya, padahal kita bukan dokter ya, nggak punya kemampuan mendiagnosa, apalagi mengobati gitu ya. Mungkin juga seperti ini. Tapi dia tidak bisa demikian, dan ini menunjukkan a little heart, teman-teman. Kenapa? Karena dia Raja Israel. Teman-teman masih ingat apa yang saya sampaikan waktu pembukaan ya, ataupun beberapa kali waktu kita belajar lalu. Raja Israel ya itu sebenarnya adalah representasi Allah di hadapan umat, dan bahkan sebenarnya di hadapan dunia. Ya, dan dia merepresentasikan umat ya di hadapan Allah. Nah, perhatikan ini teman-teman. Seorang yang seharusnya merepresentasikan Allah, ya sudah dikasih jabatan khusus, tanggung jawab khusus itu, tapi perhatikan hatinya bagaimana. Beda dengan gadis itu, dia nggak mengenal Allahnya. Dan perhatikan dengan paniknya dia bilang, Allahkah aku ini? Ya lu memang bukan Allah gitu. Tapi lu representasi Allah gitu. Ya, raja ini representasi Allah, ya.
Dan seharusnya, ya nanti kalau kita lihat ya, atau kalau teman-teman mungkin sudah baca, kalau belum baca nanti bisa baca, Nabi Elisa ketika mendengar itu bilang, ngapain lu mengkoyakkan baju, mengkoyakkan jubah lu, ya seharusnya kamu menunjuk kepada aku gitu, bilang si Naaman, itu ada nabi yang bisa menyembuhkan engkau. Dia tak seharusnya mengenal Allahnya, tahu bahwa Allahnya berkuasa, sanggup menyembuhkan, ya, dan melakukan banyak hal lainnya, termasuk sanggup melakukan hal itu kepada orang kafir sekalipun dan mau melakukannya, dan Allah sedang beroperasi lewat satu nabinya, yaitu Nabi Elisa. Lihat kontras dengan gadis itu kan, gadis itu bilang, ada nabi di Samaria, kalau kamu menghadap dia, kamu akan disembuhkan. Tapi raja ini tidak. Ya, kalau dilihat dari raja-raja Israel dan termasuk Raja Yoram, ya jelas karena ya memang tidak benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan. Tidak benar-benar menjalankan tugas representasi di hadapan Allah ya kepada umat. Ya, jadi hatinya memang tidak kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak peduli bahkan kepada Allah. Kalau dia peduli, teman-teman, harusnya ya dia bisa paling tidak seperti gadis kecil tadi bilang itu ada nabi, nabi Allah, dia punya kuasa dari Allah, Allah sudah melakukan banyak mujizat ya melalui dia, kamu juga bisa disembuhkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh dia. Dia panik, dia koyakkan jubahnya, bilang, Allah kah aku ini? Ya, lalu kemudian perhatikan nanti yang merah di ujung itu. Tetapi sungguhnya perhatikan, lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Itu menunjukkan dia benar-benar nggak punya hati yang mengenal Allah dan hati yang tertuju kepada Allah, teman-teman. Sebagai representasi Allah di kerajaan Israel. Yang dia pedulikan apa? Dirinya. Maka perhatikan dia bilang, ia mencari gara-gara terhadap aku. Maksudnya apa? Mau bikin perang gitu. Berarti concernnya dia cuma kerajaannya dia, tahtanya dia, bagaimana dia bisa berkuasa, dan menikmati banyak hal dari kuasanya itu. Yang kita sudah pelajari kan Raja-Raja Israel kebanyakan demikian, teman-teman. Dan ini juga dimiliki oleh Raja Israel dalam perikop kita. Ya, jadi dia a great man with a little heart. Hanya peduli kepada dirinya, tidak mengenal Allah, tidak peduli kepada Allah, tidak melakukan tugasnya sebagai representasi Allah di hadapan umat dan di hadapan dunia. Langsung saja kita bisa lihat dengan mudah, teman-teman, apa yang mau disampaikan kepada kita. Boleh slide berikutnya? Ya, ini teman-teman, a great man with a little heart, jangan berlaku seperti jangan berlaku seperti Raja Israel ini, teman-teman. Kita memang bukan raja di Indonesia, ya, tapi kita adalah utusan Kristus. Kita murid-muridnya yang diutus untuk menyaksikan dia di tengah dunia ini. Kita representasinya di tengah dunia ini, di tengah bangsa Indonesia, di seluruh dunia bahkan sebenarnya, lewat peran dan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan punya hati yang kecil seperti raja ini, tapi harusnya seperti gadis itu. Hati yang mengenal Allah, hati yang tertuju kepada Allah, peduli kepada apa yang menjadi rencana Allah. Sehingga seharusnya ya kita ya bisa menunjuk atau menjadi pointer orang bisa bertemu dengan Kristus, entah langsung atau mungkin ya lewat siapa dulu nanti yang memperkenalkan dia kepada Kristus. Ya, nah lihat selama ini hidup teman-teman bagaimana? Apakah seperti raja ini yang nggak peduli sama Allah dan hanya peduli dengan urusanku sendiri? Ya kontras kan dengan gadis itu, pelayan, budak, mikirin Allah dan apa yang Allah pedulikan. Ini raja besar berkuasa, cuma mikirin diri sendiri, ya nggak punya hati terhadap Allah dan apa yang menjadi kepedulian Allah. Ya, jangan berlaku seperti dia. Ya, oke, itu yang tokoh ketiga dari bagian yang ketiga. Lanjut kita ke bagian berikutnya, teman-teman, bagian yang keempat. Ya, di bagian keempat ini, teman-teman, ya saya ajak fokus ke satu hal, yaitu a great word. Ya, jadi satu perkataan yang besar atau firman yang besar yang berkuasa disampaikan oleh satu orang tokoh, yaitu Nabi Elisa. Ya, jadi ya, tadi kan raja udah panik mengkoyakkan bajunya, dibilang Allah ke aku, lalu kemudian kamu cari gara-gara ya mau perang. Lalu Elisa mengirimkan utusan kepada raja itu bilang, ngapain lu koyakan baju lu, ya tunjuk aja di Naaman itu untuk
datang kepadaku, ya. Lalu kemudian datang Naaman, ya, itu saya tampilkan di slide ya, dia bilang, kemudian datang Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, jadi akhirnya raja menunjuk kepada Nabi Elisa, tapi bukan dia karena itu muncul dari hatinya, tapi karena Elisa sudah hadir campur tangan lewat utusan, raja itu nunjuk, Naaman datang. Nah, Naaman datang ya sampai ke tempat Elisa, tapi perhatikan ada hal istimewa yang Elisa lakukan dan tidak diduga oleh Naaman. Ya, yaitu udah nyampe, ya, berarti kan udah jauh dia dari negerinya sampai Israel, menghadap Raja Israel, kemudian ke rumah Elisa, tapi Elisa nggak menyambut dan melakukan penyembuhan dengan segera. Ya, cuma utusan, ya seorang suruhan maksudnya menyampaikan kepada Naaman, ya suruhannya Elisa, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi Elisa nggak mau ketemu, cuma disuruh ya pergi lagi, ya kali ini ke sungai Yordan, lalu ya celup-celup di situ 7 kali, ya maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya ini cara penyembuhan. Kamu mesti lakukan ini. Ya, itu yang disampaikan oleh utusan itu. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman di situ, ya selanjutnya ya Naaman nggak terima gitu ya. Ya, dia bilang, aku pikir dia akan keluar lalu lakukan sesuatu pada tubuhku sehingga aku sembuh, ya. Tapi malah nyuruh ke sungai. Ya, sungai di negeriku lebih baik, ada sungai ini, ngapain, dia gusar, dia marah, dia pergi, ya, tapi pegawai-pegawainya mengingatkan, itu kan cuma hal kecil Tuhan, kita udah susah-susah sampai ke sini, disuruh melakukan hal kecil, masa Tuhan nggak mau, ya, lalu baru terjadilah yang demikian teman-teman, ya. Berikutnya kita akan lihat, ya, dan kita juga melihat kenapa Elisa menyampaikan perintah itu dan juga kenapa saya menyebut a great word, ya, atau firman yang besar, firman yang berkuasa, ya, karena ya kita bisa melihat teman-teman Naaman ya akhirnya seperti di ayat 14 yang saya tampilkan di slide, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, perhatikan narator secara khusus menggunakan kata turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai. Teman-teman Naaman, ya seperti tadi di awal yang saya coba sampaikan dalam kalimat subjudul, Naaman itu a great man, ya, dan dia ya pasti merasa demikian, walaupun dia punya problem yang besar. Ya, gue punya penyakit kulit, tapi gue jenderal besar, jago perang, aja gue sangat suka, sangat mencintai gue favoritnya. Ya, lalu dia datang ke Israel untuk disembuhkan oleh nabinya Allah, tapi datang dengan kebesaran hati itu. Ya, kalau orang datang dengan kebesaran hati kepada Allah, mengharapkan anugerahnya, itu tidak bisa, tidak mungkin dia menerima anugerah itu. Ya, seperti yang saya tulis di slide ya teman-teman, ini ada satu orang yang mengatakan demikian. Grace like water flows to the lowest part. Anugerah Allah itu sama seperti air, ya, akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Ya, bisa tangkap maksudnya teman-teman. Maksudnya apa? Anugerah itu hanya bisa ditangkap ketika seseorang itu mau merendahkan diri di hadapan Allah. Mulai dari menyatakan bahwa, ya Tuhan tolong aku butuh Engkau, aku cemar. Aku akan binasa kalau tidak mendapatkan pertolongan-Mu. Lalu kemudian juga menyatakan bahwa, ya Tuhan aku butuh pertolongan-Mu, tolonglah aku dengan cara-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan bilang, ya dengan caraku ya Tuhan. Enggak, dengan caramu ya Tuhan. Baru bisa. Itu mesti merendahkan diri teman-teman. Makanya tadi, ya itu yang sebenarnya Elisa sengaja nggak menjumpai Naaman yang datang dengan ya masih hati yang membesarkan dirinya atau meninggikan dirinya. Ya, dia sengaja, ya kan
pembesar biasanya kan kalau datang disambut kan, ini Elisa nggak mau menyambut dia, ya supaya dia mulai merendahkan diri. Lalu kemudian instruksi firman itu, ya itu pasti firman Tuhan kan, karena ini kan ingat ini Nabi Elisa. Disampaikan, kamu mesti celup-celup 7 kali gitu ya, menenangkan diri ya, berendam 7 kali di Sungai Yordan. Ya Tuhan pasti tahu pikirannya Naaman, ngapain ke Sungai Yordan, itu lebih kotor, nggak bagus, ada sungai di negeriku sendiri, ya, dan ngapain lagi sampai 7 kali ke situ. Nah itu sebenarnya tantangan, ajakan, atau pengkondisian lebih tepatnya bisa dibilang supaya dia mau merendahkan diri. Mengikuti caranya Allah, karena Allah maunya demikian. Ya, dan sebab itu juga dibilang di Sungai Yordan, teman-teman. Kenapa? Ya, karena seperti yang tadi di awal saya singgung, Allah ya dalam zaman Perjanjian Lama utamanya beroperasi mengerjakan karya keselamatannya itu di Israel. Ya. Makanya Naaman mesti datang ke Israel. Lalu kemudian ya mesti ikut cara Allah yang lagi beroperasi di Israel disembuhkan dengan cara berendam 7 kali di Sungai Yordan. Bukan di sungai Parpar di negerinya atau sungai-sungai negeri lain, tapi di Israel. Ya. Naaman awalnya tetap meninggikan diri. Ya, tapi ya syukur akhirnya ada yang menolong dia untuk bisa lebih mudah sadar dan merendahkan diri. Ya, dan akhirnya dia merendahkan diri. Turun ke sungai itu 7 kali. Lalu mengalami anugerah itu. Ketika dia sudah menempatkan diri serendah-rendahnya, anugerah Allah turun kepada dia dan dia menikmatinya. Ya, nah ini saya pikir juga pengalaman kita kan, ya kita dengan segala kebanggaan kita, ya kalau kita sekarang bisa menikmati anugerah hidup di dalam Kristus itu karena pasti dengan caranya pada waktunya Tuhan membuat kita akhirnya merendahkan diri serendah-rendahnya, menyatakan Tuhan tolong aku bukan siapa-siapa, aku najis, aku cemar, aku butuh pertolonganmu dengan caramu, aku bisa disucikan, dikuduskan. Ya, ini juga yang dialami oleh Naaman. Ya, nah jadi kalau kita ya menjalankan peran kita ya, mungkin seperti gadis kecil itu, mungkin sebagai Elisa, jangan lupa kita mesti menyampaikan berita Injil yang intinya menyatakan demikian. Semua orang harus merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui keberdosaannya, mengakui hanya Allah yang dapat menolong dia, dan caranya Allah lah yang dapat menolong. Walaupun mungkin dipandang bodoh oleh dunia, ya kayak Paulus bilang kan kepada jemaat Korintus ya, salib itu bagi dunia adalah kebodohan. Ya, tapi itu memang cara Allah supaya manusia datang merendahkan diri di hadapan salib itu dan akhirnya menikmati anugerah Allah. Ya. Jadi jangan lupa menyampaikan itu. Berdoa. Mungkin kalau ada orang-orang yang teman-teman rindukan bisa menikmati anugerah Allah, tapi sampai sekarang mereka belum menikmatinya, masalahnya mungkin di sini gitu. Mereka belum mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga anugerah itu tidak bisa mengalir ke mereka. Ya. Oke, kita lanjut. Terus ini ke bagian selanjutnya ya, ini setelah great word tadi disampaikan Elisa ya, kalau buat kita ya jelas Injil yang harus kita sampaikan ya pasti akan terjadi a great transformation ya. Ini di ayat 14 sampai 18 ya. Naaman bukan saja pulih, penyakit kulitnya hilang ya, itu lihat bilang pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak ya. Jadi ini bicara soal tubuhnya, penyakit kulitnya hilang, jadi misalnya kulitnya kayak anak-anak yang masih bagus gitu yang hidup ya, dan kemudian perhatikan dibilang ia menjadi tahir, enggak lagi najis, bisa berelasi dengan Allah dan punya relasi juga dengan sesama kembali teman-teman ya. Tapi bukan hanya itu, lihat di ayat 15 ya, dia berkata sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel ya, jadi dia mengakui hanya Yahweh satu-satunya Tuhan Allah yang hidup ya, dan kemudian dia mau memberikan persembahan ya, dia berikan kepada Elisa ya, tapi Elisa tidak mau menerimanya, kita lihat nanti ya. Lalu kemudian saat berikutnya ya ada transformasi nyata juga ya, terbukti bagaimana anugerah Allah benar-benar menjangkau Naaman ketika dia sudah merendahkan dirinya sedemikian rupa ya. Ayat 17 itu lihat, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya, ini yang dia nyatakan teman-teman. Jadi dia bukan hanya lewat mulutnya mengakui Tuhan itu satu-satunya Allah
yang sejati, Allah yang benar. Tapi di ayat 17 ini dia bilang, ya aku mau beribadah kepada dia, walaupun aku nanti akan pulang ke negeriku, ke Aram. Ya, itu sebabnya teman-teman, makanya di ayat 17 itu dia minta dikasih tanah, ya, jadi itu tanahnya Israel, tanah dari Israel, dari Samaria itu, ya, sebanyak muatan sepasang bagal. Bagal itu ya kayak di gambar itu ya, campuran antara keledai dan kuda. Jadi kuat mengangkut barang ya yang banyak ya, jadi dia minta dibawakan tanah banyak, teman-teman. Maksudnya apa? Itu bukan untuk buat bikin taman bercocok tanam di situ ya, kayak mungkin sekarang banyak orang beli tanah dari Bandung katanya. Di Depok banyak yang jual gitu ya, walaupun belum tentu dari Bandung kali itu ya. Itu bukan begitu teman-teman. Ini maksudnya apa? Ya maksudnya itu nanti jadi tempat dia beribadah. Jadi dia akan bawa pulang itu ke rumahnya ya, dia akan pilih satu lokasi, lalu ditaruhlah itu tanah itu, dan nanti dia akan beribadah di atas tanah itu kepada Yahweh, bukan kepada Allah lain. Ya, kenapa mesti demikian? Ya, karena itu yang tadi saya bilang, teman-teman. Allah itu beroperasinya secara khusus pada zaman PL di Israel. Ya, makanya orang juga kalau mau menyembah dia mesti ke Israel. Baiknya didirikan di Israel. Dia hadir secara khusus di Israel. Kita sudah pelajari itu kan waktu bahas Bait Salomo ya. Nah ini Naaman sadar, ya aku mesti pulang ke negeriku. Ya, nah bagaimana bisa menikmati Allah yang beroperasi di tanah Israel, dia bawa tanah itu. Ya, lalu nanti ayat 18 kita juga lihat bagaimana transformasi itu. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke Kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam Kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Jadi dia minta diampuni, ya, bahkan ini advance gitu ya. Dia udah minta ampun duluan, ya. Kalau nanti karena tugasnya sebagai jenderal besar yang sangat dihargai oleh rajanya, dan dia mengawal rajanya ke kuil untuk beribadah ke dewa mereka, dewa Rimon, terpaksa dia juga ikut sujud menyembah. Dia udah minta maaf duluan, ya. Ya ini karena tanggung jawab pekerjaannya, teman-teman. Dia melihat ya, dia paling tidak untuk sementara waktu mesti seperti itu. Tidak langsung membuka diri bahwa dia sudah bertobat, beralih kepada Yahweh dari dewa-dewa Aram ya. Dia masih melakukan hal itu, tapi perhatikan, dia sadar bahwa itu satu dosa. Dan makanya dia minta sejak awal ini, waktu masih di Israel, minta diampuni. Ya, dan Elisa bilang ya pergilah dengan selamat, di oke, nggak apa-apa demikian. Ya, tapi kita bisa melihat ada transformasi. Di sini kita melihat anugerah Allah yang menyelamatkan, bukan saja menyingkirkan cemar pada diri Naaman, tapi juga merubah Naaman. Ya, tentunya di sini kita juga mengingat hal ini sudah Allah lakukan ya pada diri kita, dan dia juga mau melakukan kepada orang-orang lain. Selain diselamatkannya dari kecemaran dosa, dia juga mau mengubahkan mereka. Ya. Oke, lalu selesai bagian transformasi ini dan kita masuk ke bagian yang terakhir, teman-teman. Bertemu dengan tokoh yang terakhir, ya, saya sebut dia demikian ya, a man with a great distortion. Jadi ya orang pria ya dengan distorsi yang besar, penyimpangan yang besar, yaitu Gehazi ya. Ya, ini di ayat 19b sampai ayat 27 ya. Jadi kalau tadi kita lihat kan Naaman mau kasih persembahan ya kepada Nabi Elisa, tapi Elisa menolak, bahkan berkali-kali menolak ketika Naaman memaksakan berkali-kali juga. Tapi kemudian bujangnya si Elisa, ya berarti tim pelayanannya ya bisa dibilang demikian, melihat oh kan dia mau ngasih ya, kenapa nggak gue ambil aja buat keperluanku. Ya, jadi ada ketamakan pada dirinya, lalu ya dia kejarlah Naaman. Ya, dan ketika sudah bertemu dia bilang seperti yang dia dua-dua itu, selamat ya tuanku, Elisa menyuruh aku, ya, jadi dia berbohong, dia mengaku Elisa yang menyuruh dia, ya, jadi dia mendiskreditkan nama Elisa, ya, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Jadi dia bilang Elisa menyatakan ada dua rombongan nabi, ya, jadi ada bergabung dalam tim pelayanan Elisa dua rombongan nabi dan ada kebutuhannya. Ya, maka kasih aja setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ya, lalu Naaman memberikan, bahkan memberikan lebih banyak dari yang Gehazi minta itu. Lalu Gehazi mengambilnya. Ya, kemudian dia mau bawa pulang,
ya, tapi kemudian kepergok sama Elisa, dan kemudian Elisa menyatakan, oke, kamu dapat banyak uang, kamu bisa beli kebun-kebun, kamu bisa bangun rumah, bisa beli budak, ya, tapi ada hukumannya, itu ayat 27. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, jadi ada hukuman besar. Ya, dan kita bisa lihat ini kebalikannya, Naaman dibersihkan dari penyakit kulit, Gehazi malah kena penyakit kulit, dan bahkan dibilang dia dan anak cucunya selamanya, jadi ada hukuman besar. Hukuman besar ini kenapa? Karena itu teman-teman, ada distorsi besar, penyimpangan besar dalam pemahamannya, dalam perilakunya, dan bahkan dalam kesaksian yang dia berikan sebagai bagian dari tim pelayanannya Elisa. Ya, berarti ya bagian dari tim pelayanannya Tuhan kan. Ya. Nah, kenapa saya sebutkan great distorsi ini? Nah, ini perlu penjelasan sedikit lebih lagi ya. Boleh slide berikutnya? Ya, nah ini penjelasannya teman-teman. God grace was coming free of charge. Ya, jadi anugerah Allah itu cuma-cuma, nggak ada charge-nya, nggak ada bayarannya. Itu sebabnya ya Elisa sudah menolak. Ya, ini saya munculkan sekarang di ayat 16 ya. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Ya, jadi Elisa ya pelayannya Tuhan, wakilnya Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya, berarti dia bilang Tuhan tidak mau menerima persembahanmu Naaman. Ya, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya, nah ini tindakan Elisa teman-teman mau menyatakan itu bahwa Allah itu Allah yang memberikan anugerahnya, pertolongannya dengan cuma-cuma karena memang dia mengasihi sedemikian rupa orang yang dia mau tolong, orang yang dia mau berikan anugerah itu. Dan Allah atau Yahweh berbeda dengan dewa-dewa lain di zaman itu teman-teman, maupun di zaman sekarang juga ya saya lihat ya, yaitu apa? Dewa-dewa pada zaman itu bisa dibilang dewa-dewa yang suka mengambil atau dewa-dewa yang transaksional. Ya, maksudnya apa ya? Ketika mereka memberikan pertolongan, mereka meminta sesuatu, mereka mengambil sesuatu dari orang yang ditolong itu. Ya, itu bisa berupa hasil panen dari ladang, bisa berupa ternak diambil, diminta, mesti dipersembahkan. Bahkan bisa mempersembahkan orang. Ya, mulai dari misalnya budak atau tawanan perang mesti dipersembahkan kepada dewa yang akan memberikan pertolongan itu. Bahkan sampai ya ke anak-anak. Ya, bahkan ada juga anak yang masih di dalam kandungan, itu mesti dipersembahkan kepada dewa-dewi itu kalau mau mendapatkan pertolongan dari dewa-dewi itu. Mereka takers, para pengambil atau ya transaksional gods gitu. Ya, tapi Yahweh itu tidak demikian, dia memberikan anugerah secara cuma-cuma. Makanya kita lihat kan di awal narator menampilkan raja ya menyuruh Naaman pergi dengan bawa banyak persembahan karena mereka berpikir Yahweh itu akan memberi pertolongan juga dengan mengambil sesuatu, transaksional juga. Ya, tapi ditunjukkan Yahweh tidak demikian. Elisa menunjukkan demikian. Ya, nah, tapi Gehazi kebalikannya. Boleh slide berikutnya? Ya, jadi Gehazi put a price on salvation. Ya, jadi Gehazi memberikan harga untuk anugerah Allah itu. Dan ini berarti distorsi pemahamannya dia sebagai orang Israel, distorsi pemahamannya sebagai tim pelayanan yang dia lihat tuannya yaitu Elisa atau ya pimpinan koordinator tim pelayanan itu ya paham dan berlaku benar bahwa anugerah Allah itu cuma-cuma, tapi dia justru kasih harga karena dia memikirkan kepentingan pribadi, serakah. Ya, ini yang kita bisa lihat. Dan itu berarti apa teman-teman juga? Memberikan distorsi terhadap kesaksian yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Ketika dia menerima itu teman-teman, ya Naaman, orang-orang alam lainnya, dan mungkin lainnya juga yang mendengar, akan menangkap, oh Yahweh sama dengan dewa-dewa lain. Takers, transaksional, bukan Allah yang memberikan anugerah dengan cuma-cuma karena kasihnya yang demikian besar itu. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, pesannya buat kita apa? Ya, menurut saya diingatkan teman-teman, diingatkan tentang ini. God's grace is free. We must not distort it. Kita nggak boleh mendistorsinya. Ya, ini saya tampilkan misalnya di Galatia ya ayat 8 sampai 9.
Nah, mungkin teman-teman familiar juga ya, waktu di kampus atau di persekutuan siswa belajar ini. Paulus ingatkan, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain dari yang sudah aku sampaikan kepada kalian, baik itu malaikat, baik itu kami, ya maksudnya Paulus dan tim pelayanannya, atau orang lain, ya teman-teman bisa lihat itu di slide, 2 kali dia menyatakan, terkutuklah dia, di ayat 8, kemudian di ujung ayat 9 diulang lagi, terkutuklah dia. Ya, jadi teman-teman, ya kita jangan mendistorsi Injil. Ketika kita berlaku sebagai gadis, seperti gadis kecil itu ya, ataupun sebagai Elisa langsung menyampaikan Injil, jangan mendistorsi bahwa anugerah Allah itu adalah free of charge. Itu semata karena kasihnya, dan dia berkenan menyampaikan anugerah itu. Berarti apa? Dalam kita melayani, ya maksudnya dalam lingkup pelayanan ya, di persekutuan, di gereja, ya baik kita mengerjakan dalam tim atau dalam pribadi, jangan ambil keuntungan untuk diri. Ya, walaupun kita mungkin kita punya banyak kebutuhan, bahkan kita sedang ada masalah, jangan seperti Gehazi yang serakah memikirkan kepentingan diri, tapi pikirkan bagaimana menyampaikan bahwa anugerah Allah itu free of charge, karena dia Allah yang kasih adanya, dan dia berdaulat menyampaikan anugerah itu seturut kehendaknya. Ya, jadi jangan ambil keuntungan. Ya, dan termasuk juga ya menurut saya berarti ya jangan tambahkan sesuatu. Ya, ini kan yang di Galatia demikian kan, ada Injil yang lain, yaitu Injil plus mesti lakukan hukum Taurat. Injil plus mesti lakukan ini, Injil plus mesti ikut ini, Injil plus mesti pelayanan, baru dapat keselamatan. Tidak, kita nyatakan, ya berita Injil, percaya kepada Kristus dan karyanya, maka kamu terima anugerah itu, kamu selamat. Ya, nah ini yang disampaikan. Ya, dan saya kemarin juga terpikir satu hal ya, atau Tuhan memunculkan satu hal, bukan hanya di dalam pelayanan di mana kita langsung atau tidak langsung beritakan Injil, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang Tuhan tempatkan di berbagai profesi, kamu juga harus menyampaikan kesaksian yang tidak terdistorsi. Yaitu menyatakan bahwa ya anugerah Allah itu besar dan gratis gitu. Allah tidak mau mengambil atau menerima bayarannya. Ketika teman-teman bekerja di tempat teman-teman, di profesi teman-teman, itu kan jelas ya, harus memberikan kesaksian, memberikan dampak kan sederhananya, jadi garam dan terang di situ. Nah berarti ya jangan kamu jadi takers, orang yang mengambil, apalagi mengambil banyak-banyak. Ya. Tapi kamu hadir di sana, fokusmu adalah menyaksikan Allah, menjadi saluran anugerahnya kepada orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang memakai jasamu atau memakai produkmu. Fokusmu bukan aku dapat apa, apalagi aku bisa dapat lebih banyak, bagaimana caranya. Ya, ini perlu teman-teman pikirkan nih nanti praktisnya bagaimana. Tapi saya melihat intinya begitu kalau buat teman-teman yang di dunia profesi. Ya, nah itu ya kita sudah melihat bagian-bagian sampai bagian yang terakhir dengan tokoh-tokohnya. Ya, boleh langsung ke slide berikutnya. Ya, sebagai penutup ya, saya mengulang kembali yang tadi ya. Berlakulah seperti gadis kecil dan Elisa, jangan seperti Raja Israel dan Gehazi. Ini pesannya. Kenapa? Karena anugerah terbesar telah diberikan kepadamu. Ya, kalau kita lihat tadi ada Naaman, ya, yang dia cemar, najis, ya, secara fisik maupun secara rohani dan relasi sosial juga, dia nggak bisa berfungsi dengan normal atau menikmatinya. Ya, kita akan ingat di dalam Injil Kristus juga menyembuhkan seorang kusta. Ya ini ada di Matius 8, saya lupa tulis ayatnya di saat ini. Di Matius 8 ya, teman-teman bisa lihat nanti mungkin ambil waktu baca ya, itu kalau Matius menempatkan konteksnya setelah Yesus menyampaikan khotbah di bukit, dia turun dari bukit, ada begitu banyak orang mengikuti dia, lalu datanglah seorang yang sakit kusta ya kepada Yesus lalu sujud menyembah. Ya, dan ini ya menunjukkan seperti yang tadi teman-teman. Orang kusta ini sudah sadar bahwa dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu Yesus yang sudah datang turun ke dunia. Ya, dia sudah ambil resiko juga, ya, yaitu menemui Yesus dan orang banyak yang mengikuti Yesus. Kan ingat tadi bisa dilempari batu kalau distance-nya kurang dari 2 meter, ya, dia ambil resiko itu berarti dia memang benar-benar merendahkan diri. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, itu yang dia katakan kepada Yesus. Jadi dia menyerahkan kepada Yesus, Tuhan, aku butuh Engkau tolong dan aku menyerahkan kepadamu. Bagaimana caranya Engkau menolong aku? Dia nggak ngajukan sesuatu gitu. Ya.
Jadi dia benar-benar merendahkan diri dan lihat bagaimana Yesus menolong dia. Luar biasa teman-teman ya. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, jadi Yesus menjamah dia, lalu kemudian menyembuhkan dia dengan kuasanya. Ya, dan di sini ada hal ekstra yang diberikan teman-teman. Kalau Naaman tadi, Elisa muncul aja kagak gitu, baru muncul belakangan kan setelah Naaman membenamkan diri di Sungai Yordan dan kemudian pulih kembali ya. Tapi di sini Yesus membiarkan orang itu datang dan bahkan ya kalau kita melihat Yesus selalu mengikuti rencana Allah, ya berarti sebenarnya dia juga mendatangi orang itu, menyambangi dan perhatikan dia jamah orang itu. Ya, kalau saya lihat ya itu sentuhan kasih ya. Selama ini tidak ada orang yang mendekati orang kusta ini apalagi mau menjamahnya. Sekarang Yesus mendekati dan kemudian menjamah lalu menyembuhkan. Ya, jadilah engkau tahir. Orang itu tahir. Ya, dia bisa kembali beribadah kepada Allah, bisa berelasi kembali dengan baik dan benar dengan sesamanya. Inilah anugerah yang sudah Anda dan saya dengar, Anda dan saya kenal, Anda dan saya nikmati. Ini harusnya mendorong Anda dan saya, teman-teman, untuk berlaku seperti gadis kecil itu dan seperti Nabi Elisa. Dan tentunya jangan berlaku seperti Raja Israel dan Gehasi. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar dari bagian firman-Mu dan bersyukur kalau kami bisa belajar atau kembali belajar, kembali diingatkan tentang anugerah-Mu yang menyelamatkan ya Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana Naaman, ya, seorang yang besar, tapi dia punya problem besar yaitu dirinya cemar, dia tidak bisa berelasi dengan Allah ataupun dengan sesama, tapi dia mendapatkan anugerah-Mu, dan anugerah-Mu itu bahkan sudah beroperasi jauh sebelumnya. Dia menikmati anugerah itu ketika dia mau datang ke hadapan-Mu dan merendahkan diri, menyatakan dia butuh pertolongan-Mu, dan Engkau berhak menentukan bagaimana Engkau menolong dia. Awalnya dia tidak demikian, tapi kemudian dia menyadari pesan yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Elisa, bahwa dia harus merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Merendahkan diri di hadapan cara-Mu menolong dia. Dan akhirnya dia mengalami Engkau memulihkan dia. Bahkan Engkau mengubahkan dia, hingga dia berubah menjadi orang yang mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Dan hanya mau menyembah Engkau saja. Ya Tuhan, ini mengingatkan bagaimana kami sungguhnya seperti Naaman juga, tapi syukur anugerah-Mu menjangkau kami ya Tuhan. Anugerah-Mu juga sudah beroperasi bahkan jauh sebelum kami menyadarinya. Dan pada waktu-Mu, anugerah itu benar-benar turun dan mau menyampaikan firman yang besar yang berkuasa. Kiranya kami bisa berlaku seperti mereka. Karena untuk inilah Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan. Dan juga bahkan Tuhan memberikan banyak anugerah. Kami boleh bertumbuh dalam persekutuan siswa ataupun persekutuan mahasiswa, bahkan hingga menjadi alumni juga. Tuhan tolong, itu supaya kami menjadi saksi-Mu. Menunjuk kepadamu, sehingga orang-orang bisa datang kepadamu ya Tuhan. Ataupun menyampaikan ketika Engkau berikan kesempatan, berita Injil-Mu, sehingga mereka juga bisa menikmati anugerah-Mu. Menjauhkanlah kami ya Tuhan dari perilaku seperti Raja Israel, yang hatinya kecil, tidak mengenal Engkau, tidak peduli kepadamu, hanya peduli terhadap urusannya pribadi. Ataupun seperti Gehasi, yang mendistorsi pesan Injil, mendistorsi kesaksian tentang Engkau, Allah yang memberikan anugerah dengan cuma-cuma, karena kasih-Mu yang sedemikian besar. Biarlah kami benar-benar menjadi alat-Mu ya Tuhan, menyampaikan Injil secara utuh, sehingga anugerah yang kami sudah nikmati juga bisa dinikmati banyak orang. Ingatkanlah kami terus akan Kristus, yang atas anugerah-Mu boleh kami kenal, boleh kami nikmati karyanya, biar kami terus memberitakan Dia, terus menyaksikan Dia, lewat berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan akhirnya banyak orang juga bisa diselamatkan, bisa diubahkan hidupnya oleh anugerah-Mu yang ada di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Ya, saya kembalikan pada MC. Ya, terima kasih untuk Bang Feb atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Tim PA Jakarta mengundang teman-teman, kakak dan abang sekalian untuk memberikan persembahan secara sukarela. Dapat diberikan melalui transfer GoPay dan juga transfer Bank BCA di nomor yang sudah tertera di slide. Ya, Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri." Kiranya kita boleh belajar untuk terus merendahkan hati kita dan mengingat akan kasih karunia Tuhan saja kita boleh diselamatkan. Marilah kita memberikan persembahan kita dan juga ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan sambil menyanyikan lagu Grace Alone. Every prayer and step of faith.
Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas firman pada hari ini dan juga anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, biar kiranya Allah yang memberkati persembahan ini, Tuhan yang boleh memakainya Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Biar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan untuk pelayanan dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya akan ada pengumuman dari tim PA Jakarta. Ya, oke. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita memasuki PA kelompok, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Ya, yang pertama untuk BSC selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 dengan tema Four Types of Hearts. Yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai pasal 8 ayat ke-29. Jadi diharapkan teman-teman mungkin bisa tag tanggalnya dari sekarang dan berharap juga teman-teman bisa membaca perikopnya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, teman-teman, ini adalah jadwal BSC kita untuk rangkaian yang pertama sampai 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-25, yaitu mungkin teman-teman nanti bisa screenshot atau nanti dari tim PA juga bisa men-share ke teman-teman di grup WA. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa catat ini rangkaian BSC kita seluruhnya sampai di 25 September 2021. Berharap teman-teman bisa setia mengikutinya sampai akhir BSC untuk di tema di kitab 2 Raja-Raja ini. Oke, next. Ya, mungkin teman-teman yang belum sempat ikut BSC di season 1, video-video untuk BSC season 1 telah tim PA upload di YouTube. Teman-teman nanti bisa ke YouTube untuk mencoba untuk biar tahu gambaran besarnya kitab Raja-Raja seperti apa sih. Nah, itu BSC season pertama, videonya telah di-upload di channel tim PA Jakarta. Jadi teman-teman bisa coba ke YouTube dan menikmati eksposisi yang telah dibawakan oleh Bang Fabian juga. Dan teman-teman yang telah untuk kehadiran BSC selanjutnya, mungkin teman-teman yang udah hadir tidak perlu mengisi link pendaftaran lagi, cukup nanti konfirmasi by email aja yang akan dikirimkan tim PA Jakarta. Nanti dari tim PA akan share link dan juga bahan PA-nya via email ataupun di grup WA seperti itu. Next, nah bersyukur untuk pelayan BSC hari ini yang Tuhan percayakan ada Bang Fabian sebagai staf pekantas yang membawakan eksposisi tadi dan juga ada Steviana Hernawati UI 2015 sebagai MC dan juga singer dan juga Richard dari Gunadarma 2012 sebagai pemusik. Mengucap syukur untuk setiap pelayanan yang telah dikerjakan dan diberikan oleh teman-teman. Oke teman-teman, kita akan memasuki PA kelompok, meminta host untuk membantu kita memasukkan ke dalam grup PA. Dan selamat PA teman-teman.